Halo Sobat Caranesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Caranesia. Kali ini saya akan bagikan tutorial buat teman-teman cara memancing bakteri nitro atau nitrobakter. Saya rasa teman-teman udah pada tahu lah ya nitrobakter itu apa. Makanya teman-teman bisa nyasar ke video ini. Nah, untuk bahannya atau alat-alatnya saya gunakan botol bekas minuman ringan ini ukuran 1,5 liter. Nah, ini nanti kita isi air sebanyak 1 liter aja. Terus tanah di bawah kandang, kalau ada sih kandang ayam ya teman-teman ya, kandang ayam yang masih dipakai kalau bisa ya. Cuman kebetulan kandang ayam saya udah cukup lama, udah bertahun-tahun nggak kepake, dan tadi saya cek tanahnya udah kering. Kalaupun ada bakterinya mungkin mungkin sedikit banget. Kebetulan ini bekas, saya juga selain punya ayam, saya juga memelihara atau miara, selain ayam saya juga miara marmut. Nah, sekitar seminggu yang lalu saya udah bikin kandang baru buat marmutnya, saya pindahin, dan ini bekas kandangnya. Terus saya cek, ini tanahnya kebetulan masih sedikit lembab. Mudah-mudahan bakteri nitrobakternya masih ada. Buat info aja buat yang belum tahu ya, jadi nitrobakter ini nggak cuma ada di kandang ayam atau unggas lainnya. Jadi nitrobakter juga ada di kandang ternak lainnya ya teman-teman ya, kayak sapi, kambing, atau marmut dan kelinci, atau babi juga bisa. Nah, jadi itu tadi alatnya ya. Oke, lanjut ke bahannya. Di sini bahannya itu tadi ya, tanah di bawah kandang sekitar 5 sampai di kedalaman 5 sampai 10 cm. Ini yang kita ambil ya teman-teman ya. Kita ambil tanahnya di kedalaman 5 sampai 10 cm di bawah kandang. Nah, yang bagus itu yang masih lembab ya tanahnya ya teman-teman ya. Kalau tanahnya udah kering, ini bakterinya kemungkinan udah nggak ada atau udah pada mati, hilang ya. Jadi yang kita gali adalah tanah yang masih lembab, tapi nggak becek ya, tapi tanah yang lembab. Nah, terus bahan kedua, molase. Kalau di tempat sobat agak sulit mendapatkan molase, sobat bisa gunakan penggantinya, yaitu gula merah. Jadi gula merah kita encerkan sebagai pengganti molase. Jadi sama aja ya teman-teman ya. Nah, untuk molasenya ini kita gunakan sebanyak 50 ml. Terus pupuk urea. Nah, pupuk urea ini kita bisa pakai, bisa juga enggak. Jadi untuk pupuk ureanya ini kita bisa pakai, bisa juga enggak. Nah, kalau kita pakai aerator ya, ini kalau kita pakai aerator kita nggak perlu pakai pupuk urea. Tapi kalau kita nggak pakai aerator harus pakai pupuk urea gitu ya. Jadi pupuk urea bisa kita pakai, bisa juga enggak. Nah, ini kita gali ya teman-teman ya. Kita ambil sekitar 1 sendok aja. Ini berhubung saya nggak ada sendok kotor, jadi saya gunakan tangan aja, saya kira-kira aja.
Ini pakai ilmu perkiraan. Jadi kalau teman-teman mau bikin, teman-teman harus pakai sendok ya, biar lebih pas takarannya. Ya sedikit aja, sekitar 1 sendok. Ini adalah 1 sendok. Oke, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Nah teman-teman, ini adalah gula merah buat pengganti molase. Jadi kira-kira segini aja ya teman-teman ya, gula merahnya. Cuma ini masih agak hangat, jadi saya biarin aja dulu sampai dingin ya. Kita tunggu sampai dingin. Terus kita ke bahan selanjutnya, yaitu urea. Ini pupuk urea, kita ambil kira-kira 1 sendok aja, keras banget. Ini kira-kira 1 sendok segini. Ini kita hancurkan, kita masukkan. Oke, urea sama tanahnya udah masuk, tinggal nunggu molasenya dingin atau gula merahnya dingin. Aduh, oke. Semua bahan udah masuk ya. Terus kita tambah air. Kita tutup. Terus kita kocok. Udah larut belum? Belum. Oke, udah rata, udah terlarut dengan sempurna.
Jadi kita isi air sampai kira-kira liter, sebanyak 1 liter. Nah, ini sekitar 1 liter. Nah, setelah ini kita simpan, tapi jangan ditutup ya teman-teman ya. Kita simpan, jangan ditutup. Kita kocok lagi. Nah, ya ini mudah-mudahan udah. Oke, setelah ini kita simpan, kita tunggu sampai beberapa hari ya, mungkin sekitar kurang lebih setengah bulan lah, kurang lebih setengah bulan. Kita cek, kita cium, kalau dia mengeluarkan aroma mint, kayak mint ya, pasti teman-teman udah pada tahu lah ya, agak menyengat gitu, agak menyengat. Kalau kena mata agak sedikit perih, itu tandanya dia udah jadi. Jadi yang perlu kita gunakan botol yang warnanya agak gelap ya, bisa botol ini bekas minuman ini warnanya hijau. Yang lebih bagus lagi, botolnya kita bungkus pakai kain atau plastik warna hitam ya teman-teman ya, supaya gelap, karena bakteri ini nggak tahan sama sinar matahari. Nah, kita simpan di tempat yang gelap juga, di ruangan khusus, bisa di gudang atau dimanapun. Kebetulan kok nggak ada plastik hitam sih. Oke, kita umpetin di tempat yang agak gelap. Di mana ini tempat yang gelap? Oke, di sini, di tempatnya dingin, ada di bawah. Tempatnya agak tersembunyi. Oke teman-teman, saya ulangi lagi ya. Jadi bahannya yang kita gunakan adalah tanah di kedalaman 5-10 cm di bawah kandang ya. Kandang bisa unggas, bisa juga ternak lainnya seperti sapi, kambing, babi, kelinci atau marmut. Bebas ya. Yang penting tanah di kedalaman 5-10 cm. Terus tanahnya juga yang lembab. Jadi bukan tanah yang becek atau yang terlalu kering. Terus bahan kedua, molase sebanyak 50. Oh ya, tanahnya tadi sebanyak 1 sendok ya teman-teman ya, yang kita gunakan. Tanahnya sebanyak 1 sendok. Terus berikutnya molase sebanyak 50 ml. Tapi kalau teman-teman nggak ada molase, karena mungkin sulit mendapatkan molase di tempat teman-teman, jadi bisa diganti pakai gula merah. Jadi gula merah kita encerkan sebanyak 50 ml juga. Terus urea sebanyak 1 sendok ya. Jadi antara urea dengan itu tadi apa namanya, tanahnya, ini perbandingannya sama, jadi 1:1. Nah, tapi urea ini juga sebenarnya nggak seberapa penting ya teman-teman ya. Kalau teman-teman gunakan aerator, jadi nggak perlu pakai urea. Nah, tapi kalau teman-teman nggak punya aerator, teman-teman harus pakai urea. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Bisa dikatakan penting, bisa juga enggak. Tapi akan lebih baik kalau udah pakai aerator, pakai juga urea, ini akan hasilnya akan lebih bagus. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya, walaupun agak sedikit belibet cara penyampaiannya.
Silahkan di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.